Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam Ibadah sekolah Minggu Part GKI Paulus 25 Jayapura. Apa kabar Kakak Marcelina? Puji Tuhan baik Kakak Yo. Apa kabar Kakak Yo? Baik adik-adik. Apa kabar adik-adik semua yang di rumah? Sungguh amat baik. Sekali lagi ya Kakak Seli. Sungguh amat baik. Iya adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita ya. Kita akan memuji Tuhan dengan beberapa lagu pujian yang dengan gerak, tetapi juga lagu pujian yang lain dengan penuh sukacita. Lagu apa Kakak Seli? Yang pertama, selamat pagi Tuhan. Dan yang kedua, saya bergirang. Terus apa Kak Yo yang kedua? Hari ini kurasa bahagia. Dan yang terakhir, ayo lekas ke sekolah minggu. Jadi di rumah kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan di pagi hari. Baik adik-adik yang di rumah yang sedang menyaksikan siaran ini, kita akan belajar satu lagu yang baru. Lagunya adalah Ayo Lekas ke Sekolah Minggu. Adik-adik dapat melihat melalui layar ini di bawah ada tulisannya.
Untuk itu, kakak minta kita semua, kakak mengajak kita semua menyanyi bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 94 ayatnya yang pertama. Nyanyian rohani nomor 94 ayatnya yang pertama, berhimpun semua menghadap Tuhan dengan sikap beribadah. Adik-adik yang di rumah, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Ibadah sekolah minggu Par GKI Paulus 25 Jayapura, biar kiranya ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian buat kita di pagi hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kalau semua sudah menemukan bagian ini, kakak ajak kita untuk membacakannya secara bersama-sama. Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Judul atau perikop pembacaan kita, Tuhan Penjaga Israel. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur. Kita akan menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Doa firman akan disampaikan oleh kakak Abigail. Untuk itu, untuk menyambut pelayan doa firman, kita akan menyanyikan lagu pujian Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari dengan gerakan. Adik-adik harus bisa mengikuti gerakannya dengan baik. Kita akan memulainya secara bersama-sama. Glory, hallelujah.
adik-adik sekalian, Parkitai Paulus dari Mik Zaitun sampai dengan Mik Alfa Omega yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang minggu berjalan. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita membaca Alkitab, Kakak Abi mengajak semuanya duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita akan berdoa memohon petunjuk Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sikap doanya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, yang termanis bagi kami, di pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Tuhan, kami sebagai adik-adik yang masih kecil, mulai dari kelas TK sampai dengan kelas remaja, kami masih memiliki pengetahuan yang sangat dini. Kami tidak memahami akan arti dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau berkenan memberkati kami dengan firman-Mu dan Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu. Kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di Alkitab Perjanjian Baru. Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-53. Dengan perikop Yesus ditangkap. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Kakak Adi akan baca dan adik-adik akan ikuti di dalam pembacaannya di Alkitabnya masing-masing. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pedang. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita adik-adik dan kakak-kakak pengasuh sekalian, bahkan orang tua, kita yang sudah membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Kakak Olivia. Untuk itu Kakak Abi memberikan kesempatan kepada Kakak Olivia. Ya adik-adik, dari pembacaan yang telah kita dengar bersama menceritakan tentang Yesus ditangkap. Sebelum kakak menceritakan tentang kejadian Yesus ditangkap, apakah adik-adik ingat cerita pada minggu yang lalu? Ya, mungkin pasti ada yang ingat. Cerita minggu lalu tentang Yesus di Taman Getsemani.
pada ayatnya yang ke-39 hingga 46 dengan perikop di Taman Getsemani. Kakak hanya menjelaskan sedikit tentang perjalanan Yesus pada cerita di Taman Getsemani, di mana Yesus bersama-sama dengan murid-murid itu pergi keluar kota menuju Bukit Zaitun. Di situ Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus berkata untuk harus berdoa agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, sekalipun pencobaan datang, ujian datang, tantangan sampai membuat kita takut, membuat murid-murid takut, jangan sampai mereka jatuh ke dalam dosa atau jatuh ke dalam pencobaan. Maka itu Yesus mengingatkan kepada mereka untuk berdoa. Kemudian Yesus pergi berdoa. Di dalam doa, Yesus mengatakan bahwa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Cawan yang diartikan sebagai penderitaan, cawan ini diartikan sebagai kesengsaraan, kepahitan. Itulah yang ada di dalam doa Yesus. Dari sepanjang sejarah perjalanan Yesus melakukan setiap mujizat di berbagai tempat, untuk pertama kalinya ketika Yesus berdoa, doa ini yang tidak dikabulkan oleh Bapa di sorga, hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Adik-adik, ketika Yesus berdoa, datanglah seorang malaikat menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan bagi dia. Tetapi itu membuat Yesus sangat ketakutan. Ada pada ayatnya yang ke-44. Dan dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Tetapi yang keluar dari keringat Yesus ialah tetesan darah. Adik-adik, ketika Yesus kembali kepada murid-muridnya, dia mendapati bahwa mereka sedang tertidur. Yesus pun melihat mereka. Yesus berkata, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus terus mengingatkan mereka untuk selalu berdoa. Ketika Yesus sedang berbicara dengan mereka, datanglah serombongan orang yang bersama-sama dengan Yudas. Di situ Yudas lalu datang menghampiri Yesus dan mencium Yesus. Ciuman oleh tradisi Yahudi disebut sebagai salam adat antara murid kepada guru, tetapi juga salam persaudaraan. Tetapi ciuman yang Yudas berikan kepada Yesus adalah ciuman pengkhianatan. Adik-adik, Yudas memberitahukan kepada orang-orang, kepada imam-imam, kepada kepala pengawal bait Allah dan tua-tua, bahwa orang yang dia cium ini adalah Yesus, agar mereka bisa menangkapnya. Demi 30 keping perak, Yudas rela menjual Yesus kepada imam-imam kepala pengawal bait Allah dan tua-tua. Setelah Yudas mencium Yesus, Yesus bilang kepada Yudas, "Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika sedang berlangsung, murid-muridnya pun bertanya kepada Yesus, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Kata murid-murid kepada Yesus. Dengan tidak ada perintah sama sekali dari Yesus, seorang daripada murid Yesus menyerang imam besar hingga memotong telinga kanannya hingga putus. Dalam Injil Lukas tidak dijelaskan siapa yang memotong telinga dari imam besar, tetapi dalam Injil Yohanes dijelaskan bahwa itu adalah Simon Petrus. Sekali lagi, Simon Petrus yang memotong telinga dari imam besar. Ya adik-adik, kemudian apa yang Yesus lakukan ketika melihat suatu peristiwa terjadi di depan matanya? Yesus menyembuhkan telinga dari imam besar. Sekali lagi Yesus menyembuhkan telinga dari imam besar sambil menenangkan murid-muridnya. Kemudian Yesus menegur para pemimpin agama Yahudi yang hendak datang bersama-sama dengan Yudas. "Sangkamu aku ini penyamun?
Kalian kira saya ini penjahat? Sampai kalian datang lengkap dengan pedang dan peluru. Padahal setiap hari kalian melihat saya ada di tengah-tengah kalian di dalam bait Allah, tetapi kalian tidak menangkap saya. Tetapi hari ini, inilah yang disebut dengan kuasa kegelapan. Yesus mengatakan itu kepada para pemimpin agama. Adik-adik, dari cerita penangkapan Yesus, ada beberapa hal yang hendak kita pelajari dari beberapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk harus berdoa agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Mengapa Yesus berkata demikian? Itu bukan berlaku buat murid-muridnya saja, tetapi berlaku buat kita sampai pada hari ini. Berlaku buat adik-adik, orang tua, teman, dan kita semua. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Ada bahaya, ada ujian seperti apa, kita tidak akan tahu masa depan kita seperti apa. Atau ketika kita bermain, atau ketika kita belajar, kita bergaul, kita bertemu dengan banyak orang di luar sana, kita tidak akan tahu apa yang akan kita hadapi. Untuk itu sekali lagi Yesus mengingatkan untuk harus berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Yesus selalu ingatkan untuk harus berdoa. Kemudian yang kedua adalah jangan kita bersikap seperti Yudas. Jangan kita bersikap seperti Yudas. Rela meninggalkan Yesus, menjual Yesus hanya demi uang. Demi 30 keping perak, Yudas rela menjual Yesus. Demi kesenangannya, kepuasan dirinya, Yudas rela menjual Yesus. Adik-adik, kadang kita seperti Yudas, rela meninggalkan ibadah hanya untuk bermain, rela meninggalkan ibadah sekolah minggu pagi hanya untuk tidur karena capek, rela meninggalkan ibadah sekolah minggu hanya untuk nonton YouTube, main game, PUBG, Free Fire, dan sebagainya. Kita rela. Jika ada di antara adik-adik yang memiliki ciri seperti itu, itulah ciri Yudas. Kakak mohon untuk kedepannya tidak ada lagi ciri-ciri seperti Yudas, rela meninggalkan Yesus demi Tuhan. Jadi mulai sekarang marilah kita ubah. Jika ada yang memiliki ciri seperti Yudas, rela meninggalkan ibadah sekolah minggu demi nonton, demi tidur, mari kita tinggalkan ciri-ciri seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat seperti Simon Petrus. Simon Petrus membela Yesus, ya memang benar Simon Petrus membela Yesus. Tetapi dengan cara yang salah, dia membela Yesus dengan kekerasan. Jangan kita seperti Simon Petrus yang berusaha melakukan pembelaan dengan nama Yesus, dengan nama Kristus, tapi dengan cara yang salah, kekerasan. Adik-adik, kadang kita ingin membantu orang lain, tetapi dengan cara yang salah. Kadang kita ingin membela teman, tetapi kita mesti berkelahi. Itulah ciri dari Simon Petrus. Mulai sekarang kakak mohon untuk ketika bermain atau belajar atau apapun yang adik-adik lakukan, jangan kita pakai sifat atau cara yang Simon Petrus lakukan. Membela tetapi dengan cara yang salah. Yang keempat adalah sifat dari Yesus. Ketika ia takut, ia semakin sungguh-sungguh berdoa. Yesus yang mempunyai kuasa saja masih berdoa, masih bisa merasa ketakutan. Apalagi kita. Adik-adik, Yesus walaupun dia tahu bahwa dia mampu menyelamatkan dirinya, tetapi tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan manusia, untuk bisa membebaskan manusia dari dosa. Manusia tidak bisa melepaskan dosanya sendiri, tetapi hanya oleh kuasa darah Yesus yang bisa menebus setiap dosa manusia. Untuk itu adik-adik, tidak ada yang lebih tulus daripada Yesus Kristus di dunia ini. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada yang lebih tulus dari Yesus Kristus. Yesus sanggup membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika orang yang datang hendak menangkap Yesus, di depan mata Yesus,
ia dipotong telinganya, tetapi Yesus masih sempat untuk menyembuhkannya. Padahal mereka sangat membenci Yesus, tetapi di saat seperti itu Yesus masih bisa menyembuhkan imam besar itu. Itulah Yesus. Sejahat apapun kita di matanya, Dia tetap menolong kita. Seburuk apapun kita di matanya, Dia tetap menebus kita dari segala dosa kita. Untuk itu kiranya Roh Kudus memampukan adik-adik, kakak pengasuh, dan kita semua untuk selalu berdoa agar kita mampu untuk bertahan menghadapi segala situasi, agar kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Ya adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan kita yang telah kita dengar bersama tadi, kakak mengajak kita semua untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 184, ayat yang pertama, Yesus sayang padaku. Ada beberapa pokok doa yang hendak kita doakan bersama. Yang pertama, kita berdoa buat sekolah minggu Par GKI Paulus agar selalu aktif tetapi juga kreatif di tengah-tengah masa pandemi COVID. Yang kedua, kita berdoa buat proses belajar agar dalam masa pandemi COVID kita selalu diberikan kesehatan, hikmat, dan kekuatan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita juga berdoa buat orang tua, pendeta, majelis, dan juga guru sekolah minggu agar tetap diberi kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang. Yang keempat, kita berdoa buat persembahan syukur yang telah kita kumpulkan bersama-sama. Yang kelima, kita berdoa untuk gereja di tanah Papua agar Tuhan jaga dan melindungi. Yang keenam, kita berdoa agar bangsa dan negara selalu aman dalam lindungan Tuhan. Yang terakhir, kakak memberikan 3 menit buat adik-adik untuk berdoa dalam pergumulan adik-adik sebelum kita satukan semuanya di dalam doa Bapa kami. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saya undang kita semua berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Untuk itu, marilah adik-adik kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati para GKI Paulus mulai dari sekarang, terus kekal sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Waktu selanjutnya kakak kembalikan ke pengarah acara. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ruang informasi. Informasi kita pagi hari ini akan disampaikan oleh Badan Pelayan Harian Persekutuan Anak dan Remaja GKI Paulus 25. Untuk itu, waktu kita selanjutnya kami silakan kakak dari BPPAR Pusat untuk menyampaikan informasi di pagi hari ini. Kepada kakak kami persilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Harapan Kakak John juga semua pengasuh sekolah minggu yang sudah ambil bagian di pagi hari ini, adik-adik juga dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan hari ini sedikit informasi dari Kakak John, mewakili BPPAR Pusat, mengundang adik-adik untuk tidak bosan-bosannya menonton video yang pengasuh Paulus kirimkan kepada adik-adik, baik dari week Zaitun sampai week Alpha Omega, sehingga dengan demikian iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan tetap juga selalu menonton video yang Kakak John bersama dengan semua teman pengasuh kirimkan, sehingga dengan demikian iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Sampai bertemu di minggu depan dengan ibadah yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Demikian informasi dari BPPAR Pusat. Kami ingat, jangan lupa selalu berdoa, belajar, dan adik-adik Jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan. Kesehatan 3M, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan mengucapkan yel-yel PAR GKI Paulus 25. Kita belajar sama-sama ya yel kita di pagi hari ini. PAR GKI Paulus Bersatu, bersaksi, untuk kemuliaan